السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين، بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Jamaah salat Isya dan Tarawih rahimakumullah. Tidak ada kata yang pantut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama atas nikmat iman, yang kedua nikmat kita diizinkan oleh Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan. Banyak saudara-saudara kita handai tolan, teman maupun keluarga kita yang barangkali tahun kemarin bersama kita bulan Ramadan, tetapi tahun ini barangkali sudah tidak bersama kita. Kemudian yang ketiga, banyak juga orang-orang yang memasuki bulan suci Ramadan justru dipenuhi tidak dengan ibadah, tetapi justru dipenuhi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis, beliau mengatakan, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah. Ada 4 golongan manusia, kata Nabi SAW, apabila manusia ini diberi salah satu dari ini atau keempat-empatnya, maka dia akan diberi kebaikan baik di dunia maupun kebaikan di akhirat. Siapa di antara kita yang tidak ingin kebaikan di dunia? Lebih-lebih siapa di antara kita tidak ingin kebaikan di akhirat? Sampai-sampai dalam setiap doa kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ya Allah, berilah aku kebaikan di dalam hidup di dunia ini, dan berilah kami kebahagiaan hidup di akhirat, dan jauhkanlah kami, hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Siapakah keempat golongan itu? Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lisanun dzakirun, orang yang senantiasa lisannya untuk berzikir kepada Allah. Zikir dalam arti umum segala hal aktivitas kita yang kita refleksikan supaya kita ingat kepada Allah, baik dengan lisan kita, baik dengan hati kita, maupun dengan perbuatan kita. Ketika kita mempunyai rezeki, kita mendapat rezeki, diberi rezeki oleh Allah, kemudian kita bersedekah karena Allah, niat karena Allah, maka itu pun termasuk orang-orang yang berzikir kepada Allah karena ingat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya
baik pagi maupun malam. Kita ajarkan kepada anak kita ketika mau makan, kita ajarkan untuk membaca bismillah. Selesai makan, kita ajarkan kepada anak kita supaya membaca alhamdulillah dan seterusnya. Kita ajarkan kalau ketika mau tidur membaca bismika Allahumma ahya wa amut. Selesai tidur kita ajarkan alhamdulillah dan seterusnya. Supaya apa? Hati senantiasa berzikir kepada Allah. Di dalam surat Al-Ahzab juga ayat 35 Allah mengagungkan orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Wadh-dhakirina Allah katsira wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Adapun orang-orang yang suka berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya dia berzikir, baik laki-laki maupun perempuan, maka Allah memberikan kepada dia ampunan dan Allah menjanjikan kepada dia pahala yang sangat besar, pahala yang azim, pahala yang tidak dapat dihitung oleh mata kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa Rasulullah mengatakan khairat dunya wal akhirah? Orang ini akan mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam suatu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata waladal 'abdu," apabila seorang anak Adam ketika mati, fayaqulullahu ta'ala li malaikatih, maka Allah berkata kepada malaikatnya, qabaqtum walada 'abdi, apakah kamu sudah menarik nyawanya hambaku, anaknya hambaku ini? Para malaikat menjawab, na'am ya Allah, sudah ya Allah. Kemudian Allah bertanya lagi, qabaqtum samrata fuadi, apa kamu sudah menarik buah hatinya hambaku ini? Malaikat menjawab, na'am, sudah ya Allah. Apa kata Allah? Madza qala 'abdi, kalau begitu ketika kamu ambil nyawanya, apa yang dia katakan? Para malaikat menjawab, hamdaka ya Rabb wastarja, dia memujimu ya Allah, kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya dia, kemudian dia meninggal dunia. Apa kata Allah? Ibnu li 'abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi, kalau begitu bangunkan sebuah rumah di dalam surgaku untuk orang ini, beri nama rumah ini dengan nama rumah penuh pujian kepada Allah. Orangnya baru mati tetapi dia sudah mempunyai rumah di dalam surganya Allah. Ini zikir. Kenapa? Karena senantiasa lisannya ketika hidup dia suka berzikir kepada Allah. Kita melihat bagaimana riwayat Nabi Yunus alaihissalam yang Allah abadikan di dalam surat As-Saffat. Allah mengatakan, wa inna Yunus laminal mursalin idh abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadhin faltaqamahu al-hut wa huwa mulim falawla annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sesungguhnya Yunus itu adalah salah satu rasul-rasulku, dan ketika dia melarikan diri dari umatnya, kemudian dia naik bahtera yang penuh dengan penumpang, kemudian diundi di dalam bahtera itu, karena tidak cukup maka diundi salah satu harus dilempar ke laut, maka Nabi Nuh mendapat undian itu sehingga Nabi Nuh dilempar ke laut. Ketika Nabi Nuh alaihissalam dilempar ke laut, maka dia dimakan oleh ikan yang sangat besar. Sebagian ulama mengatakan adalah ikan paus, ikan yang sangat besar. Apa garis besar dari cerita ini? Allah mengatakan falaula annahu kana minal musabbihin, seandainya Yunus itu orang yang tidak suka bertasbih kepada Allah, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka kami biarkan dia di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat datang. Tapi lantaran Nabi Allah Yunus alaihissalam di dalam perut ikan itu selalu membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ini keistimewaan orang-orang yang suka berzikir kepada Allah. Lisanun dzakirun, orang yang senantiasa lisannya untuk berzikir kepada Allah, sampai mau mati pun Allah akan menghendaki dia menjadi orang-orang yang ahli berzikir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang ahli zikir. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, saya tidak akan menyampaikan keempatnya karena waktu yang cukup terbatas. Yang kedua, kata Nabi, wa badanun
'alal bala sabirun, yaitu orang yang jasmaninya baru terkena penyakit tetapi dia bersabar kepada Allah. Orang yang mendapat ujian dengan penyakit, dia bersabar kepada Allah. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh aku akan menguji kamu dengan segala sesuatu, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta benda, dengan kekurangan jiwa, kematian sanak saudara yang kita cintai, kekurangan buah-buahan. Pada ujian seperti itu akan muncul orang-orang yang sabar dan akan muncul orang-orang yang tidak sabar. Wa basyirus sabirin, Allah memisahkan, mengatakan bahwa berilah kabar gembira pada orang-orang yang bersabar. Siapa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila orang yang mendapat musibah seperti ini, dia langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini dari Allah dan kepada Allah lah kami akan kembali. Apa balasan Allah kepada orang-orang seperti ini? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Orang-orang seperti itu akan diberi salawat, akan disolawati oleh Allah, dan akan diberi kasih sayang Allah, akan dirahmati oleh Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Sungguh orang-orang seperti itu betul-betul orang yang ditunjuki oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ditunjuki oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak keturunan kita anak keturunan yang saleh dan salihat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdi nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.